ketemu lagi di kelas sistem pengukuran dan akuisisi data, dan sekarang kita belajar tentang karakteristik statik instrumen ya. Jadi ini merupakan kuliah yang kedua, dan kuliah yang pertama kita udah belajar sama-sama tentang pendahuluan sistem pengukuran ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari tentang karakteristik statik instrumen ini ya? Mungkin saya harus review dulu untuk video kuliah yang pertama ya, bahwa kita punya 4 elemen sistem pengukuran ya, setidaknya ada 4 elemen. Dan sekali lagi mungkin saya harus ulangi bahwa elemen ini tidak berarti harus ada 4 alat ya, atau 4 device. Bisa saja satu elemen terdiri dari 1, 2, 3 atau lebih banyak alat gitu kan ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah masing-masing elemen ini punya karakteristik yang dapat mempengaruhi performa keseluruhan sistem. Baik itu penginderaan, yaitu sensornya, kemudian elemen pengkondisian sinyal, pemrosesan sinyal, dan juga sampai ke output yang terakhir adalah presentasi data ya. Jadi masing-masing ini punya karakteristiknya, sehingga karakteristik ini akan mempengaruhi performa keseluruhan sistem ya. Jadi penting ketika kita membuat sebuah sistem pengukuran, kita mempertimbangkan setiap karakteristik dari setiap elemen ini ya. Nah, karakteristik dari setiap elemen ini terbagi menjadi 3 macam karakteristik ya, atau 3 jenis karakteristik ya. Tapi sebelum kita bahas tentang jenis karakteristik ini ya, karakteristik ini sebenarnya mengatur relasi antara input dan output dari elemen ya. Karena setiap sistem pasti punya karakteristik, dan setiap sistem punya input dan output ya. Jadi karakteristik inilah yang membentuk relasi antara input dan output gitu ya. Nah, yang pertama adalah karakteristik statik atau steady state ya. Ini merupakan karakteristik yang konstan atau berubah secara perlahan ya. Kemudian ada yang disebut dengan karakteristik sistematik ya. Ini adalah karakteristik yang secara eksak dapat ditentukan dengan persamaan atau grafik. Kemudian yang terakhir itu ada karakteristik statistik ya. Ini adalah karakteristik yang tidak bisa secara eksak dikuantifikasi, namun dianalisa secara statistik ya. Jadi mesti dianalisa secara statistik nih. Beda dengan karakteristik statik dan juga sistemik ya, yang bisa ditentukan secara dengan persamaan atau grafik gitu ya. Nah, ada satu lagi sebetulnya yang akan kita bahas di video-video yang akan mendatang. Itu adalah karakteristik yang dinamis ya, di mana karakteristik ini memiliki karakteristik yang berubah terhadap waktu. Ya, jadi selain dia punya karakteristik statik yang steady state, yang konstan, ya bisa juga dia berubah terhadap waktu. Ya, nah setiap macam karakteristik ini harus kita pelajari dengan seksama, ya karena karakteristik ini yang akan mempengaruhi performa dari keseluruhan sistem. Ya, jadi bisa jadi kita punya elemen yang bagus, tapi karena kita nggak aware tentang karakteristik ini, ketika kita gabungkan, performa sistemnya jadi menurun atau bahkan nggak baik. Kenapa? Karena kita kurang mempertimbangkan karakteristik dari setiap elemen ini ya. Nah, yang akan kita bahas adalah karakteristik di kuliah ini ya, atau di video ini ya, yang akan kita bahas adalah karakteristik yang statik ya. Nah, ini dimulai dengan yang paling basic dulu, yaitu range dan span ya. Range dan span ini mengatur nilai minimum dan maksimum input atau output ya. Jadi untuk range ya, itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah jangkauan ya. Ini adalah nilai minimum dan maksimum dari input ya, atau dengan simbol I min minimum, I maksimum ya. Itu oke. Jadi ada nilai minimum dan maksimum input, kemudian nilai minimum dan maksimum output, atau O min dan O max ya. Saya simbolkan I adalah input, O adalah output ya. Jadi ada yang minimum yang bisa dideteksi ya, atau minimum yang masuk ke dalam setiap elemen dari sistem pengukuran ya, dan juga ada yang keluar ya, yaitu outputnya gitu kan. Dan masing-masing punya minimum dan maksimum gitu. Kemudian yang disebut dengan span. Nah, span ini adalah variasi maksimum input ya, semudah dicari perbedaannya ya. Input maksimum minus I minimum itu adalah variasi maksimum dari input ya. Nah, sementara untuk output ya, output pun sama ya, kita mendapatkan variasi maksimum. Dalam hal ini maksimum itu adalah perbedaan antara output maksimum dan output minimum ya, itu tinggal dikurangi saja ya. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah sistem ya, katakanlah ada thermocouple gitu, thermocouple ya, yang punya input range, jadi dia bisa mendeteksi input range itu dari 100 sampai 250 derajat Celcius ya. Misalkan saja ya, kita punya satu jenis thermocouple
dengan input range 100 sampai 250 derajat Celcius ya. Dan juga output range-nya ya, misalkan dari 4 sampai 10 mV ya. Oke, jadi ini adalah range-nya ya, di mana 100 ini merupakan input minimum ya. 250 derajat ini adalah input maksimum. Kemudian 4 mV ini adalah output minimum ya. Dan 10 mV ini adalah output maksimum. Oke, jadi ini adalah dua karakteristik yang kita pelajari. Yang pertama dari karakteristik yang statik dan juga karakteristik yang sistemik ya. Nah, kemudian span-nya berapa ya? Jadi kalau saya hitung di sini span-nya ya, itu adalah I maksimum minus I minimum ya. Yaitu 250 derajat Celcius dikurangi dengan 100 derajat Celcius ya. Maka saya peroleh span-nya adalah 150 derajat Celcius ya. Ini yang bisa saya bilang sebagai daerah kerja ya, working temperatur ya, antara 100 sampai 250 dengan perbedaan 150 derajat ya. Ini pun yang disebut dengan working temperatur, working input ya. Kemudian span untuk output ya. Ini juga sama cara ngitungnya, output maksimum kurangi output minimum ya, yaitu 10 mV minus 4 mV ya. Saya dapatkan 6 mV ya. Nah, ini adalah dua karakteristik sistemik yang kita pelajari di awal video ini. Oke, kita lanjutkan ke presentasi kita ya. Jadi itu untuk range dan span ya. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah karakteristik yang disebut dengan linear atau linearitas ya. Atau dalam buku teks disebut sebagai karakteristik ideal straight line ya. Jadi suatu elemen, mau itu sensor, mau itu pemrosesan sinyal, mau itu pengkondisian sinyal ya, dikatakan linear jika nilai input dan outputnya berpadanan atau corresponding input and outputnya itu terletak pada sebuah garis lurus ya, atau persama linear. Oke. Persamaan garis lurus tersebut menghubungkan antara titik minimum ya ke titik maksimum ya, dan membentuk sebuah persamaan garis lurus ya, di mana O yang ideal itu adalah sama dengan K ya. K itu dalam matematik disebut sebagai gradien atau kemiringan ya, dikali I kali input ditambah A ya, atau kita kenal dengan persamaan linear ya. Biasanya kita tahu kan Y sama dengan MX plus Y ya, kurang lebih seperti itu ya, dengan Y-nya adalah output, kemudian sumbu X-nya adalah input ya, dengan kemiringan K, dan juga intercept terhadap sumbu Y-nya itu adalah A ya. Nah, kita coba lihat dengan contoh kasus yang tadi sudah kita kotret sama-sama ya. Jadi kalau dengan kasus seperti ini ya, jadi saya bisa buat karakteristik dari alat ukur termokapel ini ya. Jadi selalu sumbu X-nya ya, sumbu X-nya adalah input ya, karena itu adalah variabel yang independen ya. Jadi sumbu X ini ya haruslah input. Oke, seperti itu ya. Dan dalam hal ini saya nggak lagi tulis sebagai sumbu X ya, tapi sebagai I, input ya. Gitu. Jadi ini merupakan variabel yang independen gitu ya. Nah, variabel dependennya adalah output ya. Jadi selalu untuk menggambarkan karakteristik, baik itu menggambarkan range, span, linearitas, sumbu X-nya selalu input, sumbu Y-nya output ya. Karena input ini adalah hal yang kita ukur, baik itu dalam hal ini temperatur ya, mau itu temperatur, jarak, dan sebagainya gitu. Oke. Nah, cara untuk mendapatkan persamaan garis lurus atau sifat linearitas atau karakteristik linearitas dari alat ukur ya, kita plot antara input dan juga outputnya ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, kita plot dulu antara sebuah titik, yaitu I minimum, O minimum ya kan. Jadi kalau saya punya I minimum di sini, ini adalah 100 derajat Celcius ya. Jadi saya tulis ini adalah dalam satuan derajat Celcius, kemudian outputnya dalam satuan milivolt ya. Nah, ini penting, oke? Jadi intermezzo aja bahwa kita selain menuliskan sumbu X-nya apa dan Y-nya apa, kita juga tuliskan satuannya apa ya. Kadang kita lupa ya, sehingga saya banyak menemui kayak bikin sebuah grafik ya, lalu nggak jelas ini kira-kira satuannya apa. Itu yang kadang bikin kita jadi salah memahami dalam sebuah grafik ya. Oke, kita lihat di sini bahwa 100 derajat ya itu berpadanan dengan atau corresponds to output range-nya adalah 4 ya. Jadi kalau saya buat di sini
Ya, ini adalah 4 milivolt. Oke, 4 milivolt ya. Atau saya nggak usah tulis lagi milivolt karena udah ada satuannya ya. Jadi 4 di sini ya. Ini adalah I minimum, O minimum. Ya, kita buat titik itu dulu. Oke. Kemudian sampai 250 derajat Celcius. Ya, di mana outputnya itu adalah 10 milivolt ya. Seperti ini. Ya, jadi kurang bawah dikit. Oke, ini adalah I maksimum, O maksimum. Ya, nah inilah karakteristik untuk yang linearitas ya. Kita dapatkan ini adalah karakteristiknya. Ya, nah ini kita bisa cari ya. Dalam hal ini persamaannya adalah O ya, O yang ideal ya, karena ini kan kita sebuah karakteristik yang memang ideal ya. Nanti kita akan pelajari terdapat errornya ya untuk karakteristik selanjutnya ya. Jadi ini adalah O ideal ya sama dengan K ya dikali I ya. Kalau I tidak ada input yang ideal ya. Pokoknya kita mengukur sesuatu itu adalah input ya. Ditambah A ya. Nah, gimana kita mencarinya ya? Jadi K ya atau yang disebut dengan ideal slope, kemiringan yang ideal gitu ya. Itu diperoleh dengan matematik biasa sebetulnya ya. Jadi K sama dengan O maksimum minus O minimum ya, dibagi dengan I maksimum dibagi dengan I minimum. Oke? Ya, atau biasa dalam matematik ini disebut sebagai dy per dx ya, untuk mencari sebuah kemiringan ya, dy per dx ya. Atau kalau ini kan limit ya, limit x menuju 0 ya, kita bisa tuliskan delta x, delta y per delta x. Atau dalam hal ini saya bisa tulisin delta i ya harusnya delta o ya, delta o per delta i gitu. Oke. Nah, coba kita hitung sama-sama ya. Kita peroleh di sini berapakah kemiringannya ya. Jadi ini adalah 10 minus 6 minus 4 ya, dibagi dengan I minimumnya adalah 250 per 100 ya. Yang atas satuannya milivolt ya, yang bawah satuannya derajat Celcius. Oke. Saya nggak tulisin ya, saya tulisin di akhirnya aja ya. Maka kita peroleh ini adalah 6 ya dibagi dengan 150. Satuannya adalah milivolt per derajat Celcius ya. Ini kalau saya hitung itu adalah 0,267 milivolt per derajat Celcius. Jadi satuannya selalu output per input atau electrical signal ya, di mana entah itu milivolt, volt ya, hertz dalam frekuensi atau ampere dalam arus ya, tergantung karakteristik dari sistem pengukurannya seperti apa per input, dalam hal ini derajat Celcius. Oke. Nah, selanjutnya gimana kita mencari interceptnya ya? Kalau mencari interceptnya atau kita mencari A-nya ya, kita bisa peroleh di mana A-nya itu adalah O minimum ya. A-nya ya. Saya tulis di sini aja ya. A. Ini A atau bukan? A ya. A sama dengan O minimum ya dikurangi K dikali I minimum. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini O minimumnya berapa? O minimumnya itu adalah berapa O minimum? 4 ya. 4 minus K-nya itu adalah ini, K-nya ya. Kita udah dapetin 0,267 ya dikali dengan I minimum ya dikali dengan 100 ya. Kita dapatkan A-nya adalah 4 minus berapa nih? 4 minus 26,7 ya, 26,7. Jadi kita dapatkan ini adalah 20,7. Oke, minus ya. Nah, oke. Maka kita peroleh persamaannya ya, di mana persamaannya adalah saya pakai warna kuning ya. Persamaannya O adalah ya O ideal. Saya kasih O ideal ya sama dengan 0,267 yang adalah K ya dikali I ya, berapapun I-nya, dan I-nya harus dari 100 sampai 250 derajat Celcius ya, minus 20,7. Oke. Nah, ini, dan jangan lupa satuannya apa? Ini satuannya dalam milivolt ya. Jadi ini adalah karakteristik linear dari dalam hal ini alat termokapel ini. Oke.
Nah, mungkin saya tambahin juga annotation sedikit di sini. Ini adalah span ya. Span input ya. Ini span output. Ini yang ideal ya. Karena nanti akan ada error di mana grafiknya tidak lurus seperti ini ya, tapi terdapat error. Oke. Jadi itu untuk karakteristik statik ya. Dalam hal ini ada span, ada range, dan juga linearitas. Oke, karakteristik selanjutnya adalah non-linearity ya. Kalau tadi kita bahas tentang linearitas, nah sekarang kita bahas tentang non-linearity atau ketidaklinearitasan ya. Nah, dalam banyak kasus relasi garis lurus tadi tuh sebetulnya tidak terpenuhi ya. Bisa terpenuhi dalam range tertentu tergantung dari sistem pengukurannya ya. Tapi secara dalam realitasnya ya, kita tidak menemui banyak dari relasi garis lurus tersebut ya. Nah, oleh karena itu kita nyatakan satu karakteristik yang disebut dengan non-linearity ya, atau disimbolkan dengan n sebagai fungsi dari input ya, di mana ni itu didefinisikan sebagai dalam bentuk persamaan sama dengan o input, udah bukan lagi ideal ya, tapi o input yang memang realitasnya yang dapat kita ukur dikurangi dengan ki plus a ya. Apa itu ki plus a ya? Ki plus a itu adalah yang tadi sudah kita bahas ya, adalah o ideal ya. Jadi non-linearitas itu adalah perbedaan antara O yang realitas, kalau saya boleh bilang yang realitas atau yang sebenarnya yang kita hitung, output dari sistem pengukuran yang kita rancang atau kita buat itu dikurangi dengan O idealnya ya. Dalam hal ini O idealnya persamaan garis lurus ya. Atau kalau kita arrange persamaannya ya menjadi O ideal sama dengan KI plus A plus NI, di mana KI plus A-nya adalah O yang ideal ya. Atau kalau kita range persamaannya ya, O input, O output itu sama dengan O ideal ditambah NI ya, di mana O idealnya adalah KI plus A ya. Nah, kita juga dapat nyatakan non-linearitas sebagai persentase full scale deflection atau FSD ya, sebagai persentase dari span, di mana kita hitung maksimumnya ya, dapat N hat ya, dibagi dengan O maksimum minus O minimum, di mana O maksimum minus O minimumnya adalah span ya. Kemudian kita kalikan dengan 100% ya. Jadi kita dapatkan dalam bentuk persentase ya. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita punya grafik seperti tadi ya, bahwa untuk sumbu X-nya itu adalah input ya, sumbu Y-nya adalah output ya. Dan kalau saya gambarkan untuk yang idealnya misalkan seperti ini ya, dengan interceptnya 0 ya, supaya mudah ya. Jadi kalau yang garis hijau ini adalah untuk O yang ideal, ya, dimana ini adalah KI plus A kan gitu ya. A-nya kebetulan sama dengan 0 karena ini bertemu. Nah, ini kebetulan A-nya adalah 0 ya, karena kita berhimpit di 0,0 di sini ya. Jadi seperti itu ya. Nah, pada kenyataannya ya, alat ukur yang kita gunakan itu punya karakteristik non-linearitas ya. Jadi kemungkinan dia punya grafik output yang seperti ini kurang lebih ya. Nah, agak sedikit lengkung ya sampai di sini ya. Nah, mungkin saya harus kasih annotation sedikit di sini ya, dimana ini adalah I minimum, O minimum ya. Dalam hal ini ya 0,0 ya. Jadi kalau inputnya 0, outputnya pun 0 ya. Jadi agak beda dengan grafik yang udah tadi kita sama-sama buat di gambar sebelum ini ya. Kemudian di ujung sini ini adalah I maksimum, O maksimum ya, seperti itu. Oke. Nah, di manakah kita mendefinisikan NI yang maksimum ya? Nah, di manakah NI-nya ya, atau suku yang nonlinearnya ya? Ya, kurang lebih di sini. Ini adalah suku yang nonlinear, ya kan? Jadi selebar ini adalah N yang nonlinear, ya kan? Karena kalau kita hitung atau kita tulis dalam persamaannya ya, ini adalah O input ya, dikurangi dengan KI plus A, ya. Dimana yang garis ini ya, ini adalah O yang I-nya. Oke, karena KI plus A-nya ini kan adalah O yang ideal ya. Saya tulis di sini ini adalah O yang ideal ya. Dimana yang O idealnya ini adalah garis yang hijau ini ya.
Kemudian output sebagai fungsi input yang memang kita dapatkan dari sistem pengukuran kita itu adalah garis yang ini, ya. Sehingga kita dapatkan perbedaannya yang disebut dengan non-linearitas, ya. Nah, kalau kita bisa dapatkan n-hat-nya, ya. N-hat yang tadi kita lihat sama-sama, ya. Di mana n-hat-nya itu adalah ni yang maksimum, ya. Jadi yang paling besar. Oke. Kemudian kita dapatkan persamaan yang tadi, ya, persamaan yang ini, ya, dimana maksimum dari non-linearitasnya itu adalah n hat dibagi dengan O max minus O minimum dikali dengan 100%, ya. Mungkin supaya lebih jelas kita mau berikan contoh simple, ya, untuk kasus yang tadi. Misalkan, ya, kalau kita tulis sama-sama di sini, misalkan kalau yang kasus termokapel yang tadi, ya, misalkan kita peroleh maksimum Ni dari termokapel yang tadi, ya, itu misalkan 0,5 volt, ya, 0,5 milivolt, ya, dinyatakan sebagai output, ya. Jadi kalau dilihat yang tadi misalkan untuk yang 100 derajat, ya, mungkin saya tunjukin kotratan yang tadi, ya. Nah, ini, ya. Misalkan untuk yang 100 derajat, ya, 100 derajat itu kan dapatnya 4 milivolt, ya. Nah, kalau misalkan error maksimumnya itu sampai 0,5 milivolt, jadi untuk 100 derajat Celcius kita dapatkan 4,5 milivolt instead of 4 milivolt, ya. Seperti itu, ya. Maka kita peroleh untuk maksimum linearitas sebagai persentase span, ya, persentase span, ya, kita peroleh itu adalah 0,5 milivolt, ya, dibagi dengan span-nya, ya, dimana span-nya adalah 6 milivolt, ya kan, 10 minus 4, ya. Jadi lihat lagi di tadi, ya, 10 minus 4 milivolt, ini berasal dari sini span-nya, ya. Maka kita dapatkan kemudian dikali 100%, ya, kita dapatkan sekitar 8,33% of FSD, ya, full scale deflection, ya. Jadi non-linearitasnya ini diukur berdasarkan full scale-nya, ya. Jadi ketahuan nih persentasenya seperti apa, ya. Jadi jangan sampai, jadi kalau dilihat di sini, ya, kalau misalkan sangat tidak linear tuh, ya, alat ukurnya benar-benar jelek gitu kan, ya, maka kita dapatkan persentase yang cukup tinggi, ya, kalau misalkan full scale-nya kecil, ya kan. Kalau misalkan kita dapat 0,5 milivolt, ya, dibagi dengan 2 misalkan, ya, berarti kita dapatkan jauh lebih besar daripada 8,33%, ya. Maka kalau misalkan kita membeli sebuah alat ukur atau mendesain sebuah alat ukur, ya, coba pastikan full scale deflection-nya dari non-linearitasnya itu tidak terlalu besar, ya, sehingga pada saat kita mengukur, ya, kita peroleh persentase yang memang bisa acceptable tergantung dari aplikasi sistem pengukuran kita, ya. Oke, seperti itu, ya. Nah, kalau kita sama-sama lihat lagi di slide selanjutnya, ya, kita lihat di slide selanjutnya lagi. Nah, ya, nah, dalam banyak kasus, ya, output dari sebuah sistem pengukuran itu dinyatakan dalam polinom, ya. Dan polinom itu rumus standarnya itu adalah A0 ditambah A1i, ya. Jadi saya tetap tulis O sebagai output dan I sebagai input, ya. Ditambah A2i kuadrat ditambah dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah polinom dan biasanya sampai derajat 8, derajat 12, ya. Nanti kita lihat sama-sama untuk contohnya, ya. Misalkan, ya, kalau saya punya termokapel yang persamaan polinomnya cukup kompleks, ya. Oke, sebagai contoh, suatu termokapel, lagi-lagi, ya, termokapel yang sudah diintegrasi dengan, ya, pengondisian sinyal dan seterusnya, ya. Dia punya persamaan polinom yang menghubungkan input dan outputnya seperti ini, ya. Jadi E sebagai fungsi T, ya, di mana E-nya adalah volt, ya, dalam satuan mikrovolt, ya. Ini sama dengan cukup panjang polinomnya, tapi saya tulis dulu, ya, 38,74 T untuk derajat yang pertamanya, ya, dikali 3,319 kali 10 pangkat minus 2 T kuadrat, ya, ini 2,
ya, ditambah 2,071 kali 10 pangkat minus 4 T pangkat 3 ya. Kemudian minus 2,195 kali 10 pangkat minus 6 T pangkat 4 ya. Kemudian dilanjutkan sampai suku T pangkat 8 ya. Ya, pokoknya ada konstanta di sini ya. Jadi ini cukup kompleks dan ini saya ambil contoh dari memang termokapel yang punya fungsi seperti ini ya. Jadi ini T kuadrat, T pangkat 3, T pangkat 4, sampai T pangkat 8 ya, dengan satuan microvolt gitu ya. Nah, dia punya range ya, jadi range inputnya, ini ada keterangan selanjutnya ya. Dia punya range input ya, itu adalah dari 0 derajat ya sampai 400 derajat Celcius. Ya, jadi dia bisa mengukur itu dari 0 derajat sampai 400 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau kita masukkan di sini T-nya ya, ini kan T minimum ya, input minimum. Ini adalah T maksimum ya. Kemudian kalau kita substitusikan ke sana ya, kita peroleh pada saat T minimum sama dengan 0 ya, kita peroleh E minimumnya output minimumnya itu sebesar 0 mikrovolt ya kan. Kenapa ya? Karena kalau saya substitusikan T-nya 0, di sini 0, sini 0, kemudian di sini 0 ya, obviously saya akan mendapatkan outputnya sebesar 0 mikrovolt ya. Kemudian untuk T maksimumnya ya, misalkan di sini ada 400 derajat ya. Ya, maka saya dapatkan E max-nya itu 20.869 mikrovolt. Ya, jadi mungkin sekitar 20,8 milivolt ya pada saat T maksimumnya 400 derajat Celcius ya. Nah, di sini kan kita bisa peroleh nih ya. Kita bisa peroleh yang idealnya ya, persamaan garis idealnya ya. Jadi saya bisa peroleh E idealnya ya. Itu sebesar ya dy per dx aja ya kan. Jadi 20.869 ya dikurangi 0 ya, seperti ini, dibagi dengan 400 minus 0 ya. Ini satuannya mikrovolt, ini derajat Celcius ya. Jadi saya peroleh E idealnya ya, itu sebesar 52,17 T ya. Jadi kalau saya gambarin ya, biar lebih jelas nih ya, kurang lebih seperti ini untuk yang idealnya ya. There we go. Kemudian ini adalah T ya dalam derajat Celcius, ini E dalam satuan mikrovolt ya. Maka grafiknya seperti ini sebetulnya ya. Oke, ini adalah 0,0 ya. Jadi 0 derajat Celcius 4 mikrovolt ya. Kemudian ini adalah 400 ya, 400 derajat Celcius ya. Ini adalah 20.869 mikrovolt ya kan. Ya, maka saya punya ini adalah E idealnya ya. Nah, oke. Jadi ini ya, ini adalah persamaan yang ini. Saya garisin sampai sini ya. Oke, 52,17 T. Ya, tanpa A kan ya. Kenapa ya? Karena sampai di 0,0 di sini ya. Nah, di mana sih persamaan yang ini ya, yang polinom ini kan? Jadi ini adalah yang linearnya. Nah, mungkin kita dapatkan, saya nggak tahu, saya nggak sempat plot untuk yang T ini ya. Let's say dia punya grafik seperti inilah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah, biar nggak bingung ya, saya kasih warna yang lain ya. Nah, di mana yang ET-nya mungkin ini ya. Ya, saya nggak tahu lah ya. Nggak sempat plot juga ya kan. Pokoknya polinom ya. Nah, ini adalah yang ET yang memang tidak punya suku yang nonlinear ya. Nah, sekarang kita mau cari nih seberapa nonlinearnya ya. Berarti kan kita harus dapatkan n t-nya berapa ya. Nah, sekarang kita mau hitung ya, berapa sih nonlinearnya ya, atau dalam hal ini n sebagai fungsi t ya. Itu adalah E dari t-nya ya, yang ini, oke, dikurangi dengan E ideal. Ya kan? Coba kalau lihat di slide sebelumnya ya, di slide maksud saya ya, itu adalah E dikali E T-nya ya, dikurangi dengan E ideal ya.
Jadi kalau dikurangi, maka semua suku ini ya, sepanjang ini sampai sini ya, kita kurangi dengan E idealnya ya. Jadi ini hanya T aja nih ya. 38,74T dikurangi dengan 52,17 gitu kan. Jadi saya peroleh, ini saya udah hitung, minus 13,43T ya, kemudian ditambah sama. Oke, ditambah titik-titik. Titik-titik yang mana? Ya suku yang ini ya. Mulai dari sini sampai T pangkat 8. Oke, jadi itulah ya yang kita pelajari sama-sama dari contoh ini. Saya udah memberikan contoh dalam yang memang real thermocouple-nya ya, kasus real maksud saya ya. Itu adalah saya dapatkan untuk non-linearitasnya ya, itu diperoleh dari T yang dalam hal ini adalah hasil pengukurannya dikurangi dengan E ideal ya, di mana E ideal ini adalah straight line equation ya. Straight line yang equation yang tadi yang kita bahas tentang linearitas. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi ke slide ya, dapat dilihat ini adalah yang dalam bentuk polinom. Kemudian kita bisa hitung n i-nya ya. Oke, nah kita punya nonlinearity juga contoh dalam bentuk persamaan lain ya. Kalau tadi bentuk persamaannya adalah garis lurus untuk yang linear, kemudian bisa juga polinom ya untuk yang nonlinear ya. Nah, ada bentuk lain nih dalam contoh ini adalah termistor ya. Itu adalah sebuah alat ukur bisa dibilang sensor ya. Yang berubah resistansinya terhadap input thermal ya. Jadi termistor itu thermal resistor ya. Itu adalah R dalam fungsi T sama dengan 0,04 eksponen dikali dengan eksponen 3300 per T plus 273 ya. Nah, ini adalah contoh yang dalam bentuk persamaan lain selain yang linear dan juga yang polinom. Oke, nah untuk selanjutnya kita bahas satu karakteristik yang namanya sensitivity ya, atau sensitivitas ya. Nah, itu didefinisikan sebagai perubahan output untuk setiap unit perubahan input ya. Nah, definisinya dalam matematik itu adalah rasio delta O per delta I ya. Dan jika limit delta I menuju 0 itu menjadi sebuah penurunan ya, menjadi D output per D input ya. Atau dalam bahasa lainnya itu adalah laju perubahan output terhadap input ya. Jadi semudah kita ambil diferensiasi terhadap input ya, DO per DI. Oke. Nah, untuk elemen nonlinear ya, itu didefinisikan sebagai DO per DI sama dengan K plus DN per DI ya. Nah, kita coba lihat contoh dari thermocouple yang udah kita bahas tadi ya. Nah, untuk contoh yang pertama ya, untuk limit yang memang karakteristiknya karakteristik yang linear ya. Jadi kalau kita lihat sama-sama untuk karakteristik yang linear ya, saya munculkan contoh yang pertama tadi. Nah, ini contoh yang pertama tadi ya. Jadi begitu kita dapatkan persamaan ini ya, jadi kita bisa hitung sensitivitasnya ya, yaitu DO per DI. Oke? Ya, nah kalau kita buat DO per DI ini kita tinggal turunkan terhadap I, ya kan? Dan mudah ya, kalau cuman persamaan linear seperti ini, maka kita dapatkan 0,267 milivolt per derajat Celcius ya. Jadi selalu output per input. Oke, nah ini untuk yang linear ya. Nah, kalau yang untuk yang tidak linear ya, kita lihat lagi contoh yang udah kita turunkan sama-sama ya. Itu adalah untuk persamaan yang ini kan. Oke, persamaan yang di atas ini ya, yang panjang ini nih sampai T pangkat 8 ya. Dan ini pun sama ya, kalau kita buat mau cari sensitivitasnya ya, itulah DO per DI, dalam hal ini adalah DE per DT ya kan. Nah, kalau kita turunkan yang pertama ini jadi 38,74 ya, T-nya hilang ya, ditambah ya suku selanjutnya. Oke, jadi ini kita turunkan ya. Turunkan itu kan simple ya. 2-nya dikalikan dengan yang di depan, kemudian 2-nya kurangi 1. Seperti penurunan seperti biasa ya. Jadi kita peroleh nih, di sini akan ada suku T ya, ketebak ya. Kemudian plus di sini ada konstanta lagi, ada T pangkat 2 ditambah ada konstanta lagi T pangkat 3. Ya. Nah, gimana sensitivitasnya kalau kita gambarkan ya? Jadi kalau kita gambarkan persamaan ini ya. Persamaan ini itu adalah sebetulnya gradien dari kurva nonlinearitas yang ini, yang besar ini ya. Jadi sebagai contoh ya,
Misalkan kalau saya pakai contoh yang ini aja ya. Nah, jadi kalau kita mau cari kemiringan dalam 100 derajat ya, kita tinggal misalkan kalau 100 derajat kan, kalau ini adalah 200 ya, ini adalah 100. Oke, ya. Nah, lalu kalau saya supaya lebih jelas sedikit saya perbesar ya lah ya. Ini kalau saya perbesar kurang lebih ini adalah sumbu X sumbu Y-nya ya. Kemudian dia lengkung seperti ini gitu kan ya. Nah, kalau untuk yang bagian sini adalah 100 derajat ya. Nah, jadi 100 derajat ini saya masukkan ke dalam persamaan yang di atas ini kan. Ya. Nah, kalau saya inputkan ya, saya peroleh nilai sebesar 35 kurang lebih ya, 35 mikrovolt ya per derajat Celcius ya untuk 100 derajat Celcius. Oke. Jadi kelihatannya kalau untuk 100 derajat Celcius saya masukin di sini 100, saya masukkan 100, saya masukkan 100 ya. Kemudian saya jumlahkan dengan yang ada di depan ini. Nah, saya dapatkan kurang lebih 35 mikrovolt. Oke. Ya, kenapa ya? Karena di sini ada tanda minus di sini. Oke. Ya. Nah, jadi kemiringan ini ya, kemiringan ini adalah 35 mikrovolt per derajat Celcius. Oke. Nah, lain cerita kalau saya masukkan angka 200 ya. Misalkan di sini saya perbesar lagi ya. Ini 200, jadi saya masukkan untuk 200 derajat Celcius ya. Nah, saya peroleh kalau dihitung itu adalah 42 mikrovolt per derajat Celcius ya. Jadi kemiringannya berubah, semakin miring ya. Kelihatan di sini ini 42 mikrovolt per derajat Celcius. Oke. Dan kalau kalian ada waktu silahkan buat dalam bentuk grafik ya. Jadi buat dari 0 sampai 400 masukkan persamaan ini, kemudian lihat kurvanya, dan kalau kita hitung kemiringannya, ternyata kemiringannya itu tergantung dari input berapa yang kita masukkan di sini ya. Karena ini adalah T dalam derajat Celcius ya. Kemudian ini adalah E dalam mikrovolt. Oke. Jadi itu tentang sensitivitas. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu karakteristik nih ya, yaitu efek lingkungan. Ya, jadi output itu yang kita sudah turunkan di pembahasan sebelumnya ya, OI plus KI plus A plus NI itu merupakan output yang beroperasi pada kondisi standar. Ya, biasanya nih alat ukur punya kondisi standar di mana dia beroperasi sesuai dengan datasheet-nya ya. Misalkan beroperasi baik atau beroperasi dengan formula tertentu ya. Nah, biasanya nih beroperasi pada formula. Nah, biasanya kondisi standar tersebut merupakan pengoperasian pada suhu kamar ya, 25 derajat sampai 30 derajat misalnya, kemudian kelembapannya pun tertentu ya, katakanlah 70 sampai 90% ya. Kemudian punya supply voltage-nya misalkan 10 volt, 5 volt atau 3,3 volt ya. Tapi intinya setiap alat ukur selalu punya kondisi standarnya. Ya, nah kondisi standar itu akan berubah kalau misalkan kita bawa instrumen tersebut ke lingkungan lain yang tidak standar ya. Nah, efeknya adalah itu akan mengubah output dari alat ukur tersebut ya. Nah, oleh karena itu kita harus perhitungkan faktor kondisi lingkungan ya, yang akhirnya akan memodifikasi output dari alat ukur yang kita buat ya. Nah, terdapat dua macam input lingkungan. Yang pertama adalah modifying input ya, IM, itu simbolnya. Dia mengubah sensitivitas linier sehingga K-nya berubah ya. Yang tadinya K menjadi K plus KM plus IM. Sehingga K yang tadi itu berubah menjadi K plus KM dikali IM ya. Di mana KM-nya merupakan perubahan sensitivitas untuk perubahan unit IM ya. Dan yang kedua nih, macam input lingkungannya ya. Itu adalah interfering input atau II. Dia mengubah intercept yang A-nya ya, sehingga menjadi A plus KI dikali II. Di mana KI-nya merupakan perubahan zero bias untuk perubahan unit II ya. Nah, lebih jelasnya kalau kita buat sketsa lagi ya. Jadi untuk kondisi standar ya, misalkan untuk kondisi standar kita punya kurva seperti ini ya. Jadi saya buat kurva input terhadap output ya, seperti biasa. Untuk sumbu X-nya ini adalah input ya. Untuk sumbu Y-nya ini adalah output. Oke. Nah, misalkan kita bahas dulu untuk yang modifying input ya. Ini merupakan modifying input ya. Ini merupakan
Jadi yang akan kita bahas duluan itu adalah modifying input ya, modifying input ya, input environment, input lingkungan ya. Jadi kalau misalkan ini adalah yang standar ya. Oke, linear seperti ini ya, ini yang standar. Oke. Ini misalkan pengoperasian dalam suhu yang standar nih, 20. Misalkan ini adalah untuk yang standar ya, beroperasi dalam 20 derajat Celcius ya. Nah, kita punya IM-nya ya, itu adalah 0. Karena belum ada faktor lingkungan kan, karena 20 derajat Celcius ini adalah yang standar untuk alat ukur tersebut ya. Nah, kita peroleh sensitivity-nya itu K. Oke. Ini yang standar ya, yang udah kita diskusikan di bahasan sebelumnya ya. Nah, kalau dia berubah ya, misalkan saya mengubah pengoperasiannya ke dalam suhu 10 derajat Celcius diturunin ya. Maka dampaknya adalah dia akan mengubah kemiringan dari kurva ini. Jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah pengoperasian pada 10 derajat Celcius ya. 10 derajat Celcius ya. Ini IM-nya itu adalah minus 10. Kenapa minus 10? Karena yang tadinya 20 derajat Celcius itu menjadi 10 derajat Celcius. Ya. Dampaknya sensitivity-nya ya itu berubah menjadi K minus 10 km ya. Berubah seperti itu. Ya kan, dimana KM-nya tadi yang udah kita bahas ya, dia merupakan sebuah konstanta dari perubahan lingkungan. Oke. Nah, sekarang kalau lebih tinggi gimana ya? Jadi kalau kita beroperasi pada 30 derajat ya, menjadi seperti ini. Ya, intinya dia mengubah kemiringan dari kondisi standarnya. Ya, jadi kalau ini 30 derajat Celcius ya, maka ini adalah IM-nya plus 10. Karena yang tadinya 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius ya. Oleh karena itu sensitivity-nya menjadi semakin curam ya, gradiennya ya. Kita dapatkan K plus 10 dikali KM ya. KM ini merupakan konstanta yang akhirnya akan mengubah seberapa miring atau seberapa landai ya, tergantung dari konstanta KM-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk yang interfering input ya. Kalau interfering input, sekali lagi supaya lebih jelas saya gambarin kurva antara input dan outputnya ya. Ini adalah input, ini kemudian output. Oke. Nah, katakanlah saya pakai warna lain ya. Ini adalah yang standar, pengoperasian standar. Oke. Dimana zero intercept-nya itu adalah A ya. Dimana zero intercept-nya adalah A gitu. Oke. Nah, sekarang kalau berubah nih ya pengoperasiannya ya. Yang tadinya 20 derajat Celcius ya. Jadi ini adalah 20 derajat Celcius ya. Kita peroleh II-nya adalah 0 karena nggak ada faktor lingkungan. Ini adalah pengoperasian yang standar ya. Zero bias-nya atau intercept-nya itu adalah A. Oke. Nah, sekarang kalau mengubah lingkungan yang mengubah zero bias-nya ya. Jadi kita akan peroleh kemiringannya tetap, tapi intercept-nya berubah ya. Ini menjadi A. Jadi kalau misalkan ini adalah pengoperasian pada 10 derajat Celcius ya, maka II-nya adalah minus 10. Oke, maka kita dapatkan zero bias-nya itu menjadi A minus 10 KI. Oke. Ini menjadi A minus 10 KI. Ya. Nah, sama halnya kalau pengoperasiannya ke dalam pada suhu yang lebih tinggi. Ya, contohnya ini menjadi 30 derajat Celcius di mana II-nya adalah plus 10 ya. Sekarang zero bias-nya berubah. Yang tadinya A menjadi A plus 10 K dikali I. Ya. Jadi naik turunnya tergantung dari ini. KI ya, dan juga pengoperasian suhunya ya. Jadi bisa berpengaruh pada suhu, bisa kelembapan ya, bisa supply voltage dan sebagainya. Oke. Jadi di sini nilainya adalah A plus 10 dikali KI ya. Ini adalah contoh untuk interfering input ya.
Jadi tergantung nih ya pada saat kita mengubah kondisi ya, apakah dia mengubah sensitivity atau apakah dia mengubah zero bias atau bisa saja keduanya ya. Jadi ini tergantung dari alat ukur dan juga ekstrim atau enggaknya dari si faktor lingkungan tersebut. Oke. Nah, kita lanjutkan ke slide lagi ya. Nah, oleh karena itu ya, ketika ada pengaruh Km dan Ki yang merupakan konstanta coupling lingkungan ya atau sensitivitas terhadap lingkungan ya, maka persamaan output terhadap inputnya jadi berubah. Ya, yang tadinya hanya OI, KI plus A plus NI, ya sekarang ditambah dengan KM dikali IM kali I. Ingat ya, kenapa ada kali I, ada variabel I di situ? Karena dia mengubah sensitivitasnya. Yang tadinya K menjadi KM, yang tadinya K menjadi K plus KM dikali IM. Ya, nah selanjutnya itu ditambah KI dikali II, karena dia hanya mengubah zero biasnya yang A. Yang tadinya A menjadi A plus KI dikali II. Ya, itu untuk karakteristik dari efek lingkungan. Selanjutnya ada satu karakteristik yang namanya histeresis ya. Jadi histeresis ini adalah perbedaan output yang perbedaannya itu tergantung dari input yang berkurang atau bertambah ya. Jadi simbolnya itu adalah H ya, dalam hal ini histeresis sebagai fungsi input itu adalah output dari input yang menurun dikurangi output dari input yang naik ya. Jadi mungkin lebih jelas kalau saya gambarkan ya. Jadi kalau ada satu kurva output terhadap input yang seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah input seperti biasa ya. Kemudian ini outputnya ya. Jadi kalau kita ambil pengukuran yang naik ya, misalkan kita dapatkan pengukuran seperti ini ya. Jadi ini adalah output yang naik ya. Kemudian ini yang turun. Oke. Nah, kita dapatkan bisa perbedaan yang pengukurannya seperti ini ya. Ini pada saat pengukuran naik, ini pada saat pengukuran turun ya. Dan seperti biasa, ini adalah I min, O min ya. Kemudian di sini adalah I max, O max ya. Nah, histeresis yang mana? Ya, perbedaan antara outputnya ya. Jadi ini adalah H I-nya. Oke, ya. Jadi bisa saja sebuah sistem pengukuran ya itu punya output yang berbeda tergantung inputnya yang sedang naik atau yang sedang turun gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, bisa juga dia dinyatakan dalam persentase FSD ya. Sama seperti konsep yang sebelumnya ya. Jadi dinyatakan sebagai H adalah histeresis yang maksimum ya dibagi terhadap span dari outputnya. Jadi O max minus O min dikali 100% ya. Jadi itu tentang histeresis. Oke, selanjutnya adalah resolusi ya. Jadi resolusi ini didefinisikan sebagai perubahan input terbesar yang dapat terjadi tanpa adanya padanan perubahan pada output ya. Nah, resolusi dinyatakan sebagai persentase dari full scale deflection. Nah, dalam hal ini inputnya ya. Itu adalah delta IR per I max minus I min dikali 100% ya. Nah, delta IR-nya merupakan perubahan input terbesar ya. Nah, coba kita gambarkan supaya lebih jelas ya. Jadi, untuk beberapa elemen pada sistem pengukuran ya, perubahan outputnya merupakan perubahan yang diskrit ya, atau ada lompatan gitu ya. Mungkin saya akan coba gambarkan di sini. Seperti biasa, ini merupakan input ya. Kemudian ini output. Ya, atau pakai simbol O mungkin ya, sama seperti tadi. Oke. Jadi kalau tadi kita gambarkan perubahannya merupakan perubahan yang continuous ya, dengan garis lurus ya. Pada beberapa elemen, perubahannya merupakan perubahan yang diskrit ya. Jadi kalau saya gambarkan mungkin seperti ini ya. Begini, kemudian seperti ini ya. Oke. Jadi seperti tangga ya. Seperti ini ya. Dengan lebar yang biasanya sama gitu. Oke. Nah, pada hal ini ya, ini adalah delta IR-nya ya. Ini merupakan delta IR. Oke. Jadi perubahan terbesar input nih yang tidak memberikan perubahan pada output ya kan. Ini kan perubahan terbesarnya ya dari titik ini sampai titik ini. Oke.
di mana outputnya tidak berubah, ya. Jadi dia tetap aja di titik ini, walaupun inputnya berubah, gitu ya. Nah, contoh yang paling banyak ditemui di sistem pengukuran itu adalah analog to digital converter, ya, di mana perubahan tegangan analog ini, ya, itu mendapatkan padanan pada digitalnya, ya. Kalau misalkan 8 bit, ya, maka ada 2/8 bilangan yang bisa merepresentasikan tegangan analognya, gitu kan. Nah, itu tentang resolusi, ya. Jadi dia dinyatakan sebagai delta IR, ya, dibagi terhadap span-nya, ya, I max minus I min, oke, dikali dengan 100%, ya. Nah, itu tentang resolusi. Oke, setelah kita bahas beberapa karakteristik dari suatu elemen sistem pengukuran, ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di model umumnya, ya. Tapi model umum ini tanpa efek histeresis dan resolusi, ya. Dan kalau kita review lagi, ya, bahwa outputnya itu sama dengan KI ditambah A ditambah NI plus KM IM kali I plus KI dikali I, ya. Jadi ada efek lingkungan, dua suku terakhir, ya. Baik itu yang modifying maupun yang interfering. Kemudian NI-nya adalah suku yang non-linearnya. KI plus A adalah suku yang linear, gitu, ya. Dan kalau digambarkan dalam bentuk diagram blok dengan simbol yang sudah kita pelajari di kuliah yang pertama, ya, itu diagram bloknya menjadi seperti ini, ya. Dan yang sudah kita bahas itu adalah yang statiknya, ya, di mana karakteristik ini tidak bergantung dengan waktu, ya. Nantinya akan ditambah dengan G sebagai fungsi dari S, ya, yang sebelah kanan. Itu adalah karakteristik dinamik yang memang berpengaruh, yang memang merupakan fungsi dari waktu, ya. Nah, sebagai contoh dari model sistem pengukuran untuk strain gauge, ya. Jadi ada satu nilai 100 ohm di situ di kanan bawah, ya, di mana nilai ini merupakan nilai resistansi ketika strain gauge-nya tidak mendapatkan beban, ya. Kemudian ada pengaruh dari temperatur, ya. Jadi pengaruh temperatur ini memberikan pengaruh yang berbeda, ya. Kalau dilihat angkanya beda nih, ya. Walaupun berasal dari efek lingkungan yang sama, ya, berpengaruh kepada resistansi dari gauge-nya, ya, dan juga berpengaruh pada strain dari gauge-nya, gitu ya. Oke, itu adalah contoh salah satu model sistem pengukuran. Oke, bahasan terakhir dari video kuliah kali ini adalah tentang akurasi dan kalibrasi, ya. Jadi, akurasi itu kan seberapa dekat nilai yang terukur terhadap nilai sebenarnya. Dan by the way, ini adalah performa dari sistem pengukuran yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya, ya. Nah, cara memperoleh akurasi adalah diperoleh dengan proses kalibrasi. Jadi kalibrasi itu merupakan sebuah proses eksperimen di mana karakteristik statiknya itu dicari dari sebuah sistem atau elemen, ya. Dan caranya adalah mengukur input, output, kemudian pengaruh lingkungan dengan instrumen yang standar. Nah, instrumen standar ini merupakan instrumen yang memang standar digunakan untuk proses kalibrasi. Akurasinya dapat dipertanggungjawabkan, kemudian sangat reliable, ya, dan memang diperuntukkan untuk kepentingan mencari karakteristik statik dari sebuah elemen atau sistem. Oke, ya, sekian untuk video kuliah kali ini, ya. Sampai ketemu di video kuliah selanjutnya.